Halo semuanya, Assalamualaikum. Ketemu lagi kita di podcast Lebih Dekat dengan Komunitas. Perkenalkan, saya Raura Farah Elha dari Staf Sosial Masyarakat dan Lingkungan Genbi Undip. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial dari komunitas Pagi Berbagi Semarang. Halo Mas Lande, silahkan perkenalkan diri terlebih dahulu Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Raura dan sahabat Genbi Undip semua. Perkenalkan, nama saya Landes Manuhara. Saya biasa disebut atau dipanggil Landes. Kebetulan saya salah satu founder dari komunitas Pagi Berbagi Semarang. Begitu Mbak Raura. Baik, langsung kita mulai ya Kak diskusinya. Kita Oke, ngobrol santai nih teman-teman. Ngobrol santai tapi berbobot. siap. Yang pertama, komunitas Pagi Berbagi Semarang itu komunitas yang berfokus pada apa nih, Mas? Jadi kalau komunitas Pagi Berbagi Semarang salah satu komunitas sosial di Semarang ya. Kami lebih ke kegiatan sosial secara umum ya. Jadi lebih ke kalau fokus utama ininya kegiatannya kami sebenarnya berbagi sarapan. Itu kenapa kami namakan komunitasnya Pagi Berbagi karena kami kegiatan utamanya tuh di pagi hari seperti itu. Tapi seiring berjalannya waktu karena kami mulai dari 2011 ya Juni, jadi ini hampir tahun ke-10, itu ada beberapa kegiatan lain, jadi beberapa variasi kegiatan lah. Jadi kadang kita juga ke panti asuhan, kadang kalau Ramadan gini juga kita modifikasi kegiatannya menjadi bukan berbagi sarapan karena nggak mungkin sarapan ya, mungkin nanti waktu kemarin juga ada namanya berbagi empati untuk orang-orang yang terkena pandemi seperti itu. Jadi sekarang sih kegiatannya sudah agak bervariasi, lebih ke sosial secara umum, Mbak. Gitu. Oh, begitu. Udah lama banget ya ini berdirinya komunitasnya. Ya Terus, lumayan, Mbak. Terus gimana? ya. Terus ini yang melatar belakangi terciptanya komunitas Pagi Berbagi Semarang itu apa, Mas? Jadi latar belakangnya apa ya? Saya sih kadang kalau cerita ke teman-teman itu memang jujur aja di 2011 itu ada tren juga Mbak. Jadi di 2011 itu ada tren berkomunitas. Dan waktu itu kan gelombang masuk sosial media yang pertama ya, pertama kali dulu itu masih zaman era akhirnya Friendster, jadi awal mula Facebook. Kita dulu gedenya di Twitter sih. Jadi Twitter itu banyak orang berkomunitas dan nge-share kegiatannya di Twitter. Salah satunya juga komunitas sosial tuh bermunculan. Salah satunya juga Pagi Berbagi ini. Dan dulu bukan dari Semarang, awalnya dari Solo, Mbak. Jadi teman-teman kuliah saya, jadi dulu saya kuliahnya di Jogja, di UGM. Terus kebetulan salah satu teman kuliah saya ini ada yang orang Solo. Nah, kalau weekend atau lagi libur semester, dia balik ke Solo sama teman-temannya dia buat kegiatan itu bagi-bagi sarapan dan akhirnya foundernya itu sebenarnya teman-teman dari Solo bikin namanya Pagi Berbagi. Terus karena saya waktu itu lagi apa ya, lagi libur semester kayaknya, lagi gabut gitu. Terus saya lihat, anak-anak ngapain nih? Terus saya tanyain, seru tuh kayaknya kegiatannya, aku boleh ikut donasi nggak? Awalnya gitu, saya tanya ke mereka hanya untuk ikut donasi aja. Terus waktu itu ya udah, malah mereka bilang udah nggak usah donasi ke Solo deh, kamu bikin aja di kotamu sendiri. Akhirnya saya ditantang waktu itu untuk bikin di Semarang. Akhirnya ya Juni 2011 saya coba bermodalkan Twitter aja, saya nge-tweet diajarin teman-teman Solo tuh, saya mau bagi sarapan nih besok jam segini gini gini, terus saya blast ke account-account di Semarang. Terus akhirnya dapet tuh temen ngider, kita sebutnya ngider ya, itu 4 atau 5 orang, itu 4 orang kalau nggak salah. Terus habis itu ngider pertama kali kita benar-benar orang yang nggak kenal. Terus kita bagi waktu itu 100 paket sarapan gitu. Kalau latar belakangnya sebenarnya yaitu kita tuh sebenarnya menyebut temen atau target-target kita ya, khususnya bagi sarapan ini kita sebutnya pejuang pagi. Jadi orang-orang yang dari pagi udah keluar rumah, mungkin matahari belum terbit ya udah keluar rumah kerja, tapi nanti di jalan belum kepikiran nih ntar sarapan apa ya. Jadi berangkat mungkin masih lapar gitu ya. Pokoknya semangat kerja dulu deh, nanti dapat uang baru sarapan ya. Misalnya kayak tukang becak, petugas kebersihan, loper koran apa dan sebagainya. Itu kita sangat temui banyak banget di Semarang gitu dan di kota-kota lainnya. Nah, akhirnya ya kalau kita lihat
Ya udah kita bangun pagi jam 6 bagi-bagi sarapan tuh 100 paket itu kalau dulu karena saya masih di bawah 10 orang ya. Tapi 100 paket itu setengah jam lebih dikit itu habis. Jadi kan istilahnya dalam 1 menit katakanlah kita tuh ketemu sebenarnya lebih dari satu orang yang mungkin udah kerja tapi belum sarapan. Jadi istilahnya itu masalah sosial yang ada di dekat kita juga. Jadi menurut saya dari cost yang simpel itu akhirnya mungkin mendorong teman-teman untuk bergerak. Oh iya, kita sebagai anak muda juga satu perlu belajar bangun pagi, dua juga memulai hari itu dengan sesuatu yang positif, salah satunya dengan berbagi gitu, Mbak. Ih, keren banget, Mas. Jadi memang yang awalnya cuma iseng-iseng, tapi pada akhirnya tertantang dan malah bisa menjadikan ini suatu kegiatan yang benar-benar menarik dan bermanfaat bagi orang lain. Ya, insya Allah sih begitu niatnya dan alhamdulillah ya sekarang hampir 10 tahun kita bertahan dari suatu hal yang simpel ya alhamdulillah sekarang Allah jagalah teman-teman dan kegiatannya di komunitas ini. Ya, baik, Mas. Ini selama 10 tahun ini, kegiatannya apa aja sih yang udah dilaksanakan sama Pagi Berbagi Semarang? Oke, selain bagi sarapan, jadi waktu itu ada juga beberapa kegiatan yang masih rutin sampai sekarang kita namakan berbagi kasih. Jadi teman-teman itu kan kadang, kita pengen yuk ke mampir ke saudara-saudara kita yang mungkin yatim piatu gitu ya, yang biasanya mungkin di panti-panti asuhan kalau kita sebutnya gitu. Jadi rutinan juga dalam sebulan sekali kita sediakan waktu untuk kegiatan itu untuk berbagi kasih kita sebutnya. Jadi kalau sarapan kan kita kasih hashtag berbagi sarapan. Kalau kita ke panti asuhan biasanya kita kasih nama berbagi kasih. Nah, di perjalanan ada sih banyak. Jadi kadang dulu ada teman-teman yang punya project ada buku-buku bacaan bekas nggak yang kita bisa salurkan mungkin ke komunitas lain atau apa. Kita nanti sebut kegiatannya berbagi buku. Lalu nanti macam-macam sih. Ada pernah waktu itu jadi pagi berbagi juga pada masa quote and quote jayanya ya, itu pernah ada di 13 kota di seluruh Indonesia. Nah, waktu itu salah satu kami di Pekalongan itu ada rumah singgah gitu milik Dinsos, dia butuh kasur-kasur yang udah lama, terus teman-teman ini kayaknya perlu perlu kita revitalisasi, akhirnya kita bikin hashtag berbagi kasur. Jadi istilahnya ada rumah singgah untuk istilahnya anak jalanan, orang terlantar gitu yang kondisinya kurang baik, kita bikin itu. Kalau tahunan kita di Semarang bikin namanya wisata impian. Jadi teman-teman adik-adik di panti asuhan itu kan kadang ya sekolah, mereka sekolah tapi kadang kan di sekolahnya kita lihat kalau sekolah-sekolah mahal itu kan kadang ada kegiatan field trip namanya, piknik tapi sambil belajar lah. Kita juga fasilitasi tiap tahun kita bikin itu namanya wisata impian, inspirasi, mimpi, dan harapan, singkatannya gitu. Jadi kita ajak adik-adik itu ke lokasi-lokasi misalnya kayak ke kantor pemadam kebakaran, kantor polisi, ke Brimob atau ke penerbat kayak gitu. Kita kenalkan profesi-profesi atau ke klinik untuk profesi dokter, untuk macam-macam lah. Jadi supaya mereka tuh ada gambaran dunia kerja itu besoknya seperti ini, seperti itu. Jadi semacam field trip untuk anak-anak yatim piatu. Itu, Mbak. Oh iya. Terus itu tadi untuk yang lokasinya, misal yang berbagi kasih di panti Nah, asuhan, itu udah ditentukan di awal periode kepengurusan atau ditetapkan berdasarkan keadaan apa gitu, nggak, Mas? sebenarnya nggak terlalu tersusun yang formal banget di awal ya. Jadi kadang ya kita spontan aja sih Mbak. Misalnya hari H-1 minggu gitu kita baru cari panti atau biasanya berdasarkan referensi teman-teman sih. Jadi istilahnya ada referensi panti asuhan yang kita belum pernah ke sana dan mungkin biasanya yang panti asuhan yang baru berdiri itu kan kadang kondisinya memang karena mereka belum belum banyak orang tahu, biasanya mereka memulai dengan keadaan yang sederhana kayak gitu. Jadi istilahnya cukup apa ya penentuannya tidak tidak benar-benar satu periode di awal kita tentukan semuanya enggak sih. Jadi bergantung seiring jalan kayak gitu. Oh iya, lebih Kalau fleksibel berarti penentuannya. ya, Mas.
Ya, lebih fleksibel. Tapi kalau masalah tempat-tempat kayak tempat misalnya ngider bagi sarapan itu, apakah ada tempat kumpul dan ini yang sudah kita tentukan sudah ada, Mbak. Jadi rute bagi-bagi sarapannya itu sudah ada, tempat kumpulnya sudah ada, nanti titik kumpul setelah bagi sarapannya juga sudah ada. Jadi karena itu rutinan, jadi kita bikin standar juga kayak gitu. Oh iya. Teman-teman, ini kalau yang belum tahu, ngider itu dalam bahasa Jawa, bahasa Indonesianya itu seperti muter-muter, keliling. Keliling, betul, betul, betul. Ya. Karena pendengar podcast kita ini dari Nusantara, Kak. Iya, 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 betul, betul. Jadi kita memang bahasakan ngider gitu. Ngider. Ngider untuk bagi sarapan. Untuk bagi sarapan, betul. Apakah pandemi memberikan kendala atau perubahan kegiatan? Karena saya amati juga ya ini di Instagramnya Pagi Berbagi Semarang, itu sekarang lebih fokus pada buka bersama, bukber bersama, dan berbagi kasih. Terus sama ngider juga. Nah, apakah kegiatan wisata impian ini ditiadakan sementara karena adanya pandemi COVID atau bagaimana, Kak? Ya kalau ngomong eh, kalau pandemi awal misalnya ke kegiatan berbagi sarapan itu jelas ngaruh karena kan kita protokol kesehatan kita nggak berani langgar ya. Beberapa dari teman-teman kita juga banyak yang tenaga kesehatan jadi kita cukup concern. Di tahun 2020 itu kita sempat vakum tuh setahun nggak bagi sarapan. Jadi akhirnya kita alihkan namanya kita namain berbagi empati Mbak. Jadi meskipun kita berhenti gitu kan tetap malah lebih banyak kan orang-orang yang sebenarnya membutuhkan bantuan yang mungkin yang dulu bekerja atau bekerja serabutan sekarang mereka kehilangan istilahnya sumber penghasilan. Nah itu kita namakan kegiatan berbagi empati. Jadi kita langsung kayak kayak kalau istilah pemerintah tuh BLT ya, bantuan langsung tunai. Jadi kita kasih bantuan tunai per kepala itu sekian ratus ribu rupiah. Nah, nanti kita dari rekomendasi teman-teman, misalnya ada tetangganya atau siapa, jadi kita percayakan ke teman-teman masalah infonya, apakah si orang-orang ini valid atau enggak untuk menerima bantuan. Nah, nanti tiap minggu kita alokasikan dana untuk dibagikan ke saudara-saudara kita ini gitu. Jadi salah satu bentuk apa ya adaptasi kami waktu pandemi awal untuk mengubah budget berbagi sarapan ke kegiatan lain itu. Kalau sekarang mungkin dilihat banyak berbagi kasih dan buka bersama karena ini Ramadan, Mbak. Jadi kan nggak mungkin bagi sarapan. Dan kita juga tidak terlalu prefer untuk bagi-bagi takjil atau buka puasa di jalan gitu. Jadi kita lebih baik untuk yaudah kalau Ramadan kita fokus ke berbagi kasih, buka bersama dan juga berbagi empati juga untuk dijalankan. Nah kalau wisata impian memang tahun kemarin kita vakum juga Mbak, kita tiadakan karena memang kondisi pandemi yang belum belum final lah ya nggak menentu bahkan tahun ini kan kita juga masih tanda tanya nih bisa ngadain atau enggak bijak atau enggak untuk ngadakan jadi ya untuk yang wisata impian kita wait and see lah gitu terakhir berarti kalau nggak salah ya berarti 2019 wisata impian. Oh iya, berarti itu emang pandemi sangat berdampak ya Mas, khususnya untuk kegiatan yang ada di Pagi Berbagi Semarang. Ya kalau berdampak ya berdampak tapi ya alhamdulillah teman-teman juga semangatnya masih tinggi jadi kita alihkan aja kita adaptasikan ke opsi-opsi kegiatan lain gitu. Siap, dapat 2 jempol nih buat Pagi Berbagi Semarang. Dua jempol siap. Terus ini tuh keanggotaan Pagi Berbagi Semarang bersifat tetap, regenerasi setiap tahun, atau membuka volunteer di setiap kegiatan tertentu. Oke, jadi kalau bersifat tetap sih kita nggak formal ya istilahnya. Jadi teman-teman eh, kita bebaskan lah istilahnya kalau memang ya kita memang sebenarnya kan menjaring teman-teman yang punya satu keinginan atau misi-misi hidup yang sama gitulah ya. Jadi kita juga tidak mau mengikat yang terlalu gimana. Kalau regenerasi memang pasti kita harapkan ya. Nah, ada dua pintu sih, yang satu juga dari ngider itu tadi, dari putar-putar muter-muter bagi sarapan itu. Tapi memang nanti apa namanya
teman-teman yang di situ kan memang yang tipenya harus mau bangun pagi tuh karena kan jam 6 harus sudah muter ya gitu. Dan yang kalau ngomongin volunteering kita juga open volunteering itu kalau lagi wisata impian terutama karena memang tahun ke tahun memang kita kita waktu awal kita cuman peserta itu satu bis itu berapa ya mungkin 30 anak mungkin tahun-tahun ke sekian itu udah sampai 3 bis ya jadi istilahnya kakak-kakak pendamping untuk mendampingi adik-adik di lokasi itu butuh banyak jadi kita buka volunteer juga nah di situ juga kita manfaatkan sekaligus untuk proses apa ya istilahnya ya rekrutmen atau regenerasi istilahnya tapi apakah mengikat ya sebenarnya enggak tapi ya kalau saya lihat selama 10 tahun ini ngobrol sama teman-teman komunitas lain memang masalah dari komunitas itu nggak survive ya karena gagal regenerasi di pagi berbagi pun juga regenerasi masih menjadi tantangan tapi ya alhamdulillah sampai saat ini ya masih ada darah lah yang mengalir masih ada teman-teman yang bertahan gitu. Nah, terus berarti ini eh, cara masyarakat di luar volunteer tadi untuk bisa berpartisipasi dalam kegiatan pagi berbagi Semarang gimana nih, Mas? Oke. Jadi kalau kalau dulu awalnya kan kita memang blast lewat Twitter ya. Jadi di Twitter kita kadang blast ke akun-akun kota, mereka kadang retweet kan istilahnya. Habis itu nanti biasanya banyak orang yang tahu dari situ terus akhirnya gabung. Kalau sekarang mungkin orang lebih nyaman lihat di Instagram ya. Jadi kadang ya info itu bukan kadang sih setiap kita ada kegiatan kita infokan di Instagram. Jadi nanti masalah kegiatan apapun biasanya nanti disertai kontak personnya atau penanggung jawabnya. Jadi nanti tinggal teman-teman lihat atau follow Instagramnya Pagi Berbagi. Terus habis itu ketika ada poster kegiatan diunggah atau diupload, di situ pasti ada kontak personnya. Nanti tinggal ngubungin kontak person itu. Jadi tinggal koordinasi. Nanti acaranya apa, titik kumpul di mana, mulai jam berapa. Biasanya nanti bisa ngobrol sama kontak person yang bersangkutan. Seperti itu sih Mbak. Nih teman-teman, jangan lupa dikepoin Instagramnya Pagi Berbagi Semarang. Banyak banget info yang bakal di-share pastinya di situ dan juga mekanisme serta kontak yang bisa dihubungin. Betul sekali, betul. Cuman kalau Instagram kita kebetulan kan ada 2 account yang ada di luar sana tuh, @pagiberbagi Semarang sama @pagiberbagi SMG. Nah sekarang yang aktif tuh yang @pagiberbagi SMG karena yang Semarang kemarin kita sempat kena musibah kehilangan passwordnya. Jadi akhirnya kita bikin account baru yang Pagi Berbagi SMG dan sekarang yang aktif yang itu. Siap, siap. Terus ini Kak, buat penutup, pesan yang ingin disampaikan khususnya pada mahasiswa terkait komunitas atau organisasi seperti Pagi Berbagi Semarang. Oke, kalau pesan untuk teman-teman, ya saya sudah meninggalkan dunia mahasiswa ini sudah sangat sangat lama ya, jadi udah belasan tahun. Tapi posisinya memang saya memulai Pagi Berbagi ini juga saat saya masih aktif jadi mahasiswa, jadi mungkin saat-saat berkuliah itu adalah saat yang paling tepat untuk eksplorasi diri dan juga menggali atau mencari misi hidup ya. Salah satunya memang kalau saya bilang ya semua orang mau nanti juga dia mengincar berprofesi atau berkarir jadi apapun itu butuh butuh kegiatan apa ya penyeimbang ya. Nah, salah satunya juga dengan berkegiatan sosial. Jadi teman-teman silakan manfaatkan waktu muda untuk berkomunitas. Satu ya nambah teman pasti, yang dua juga itu punyai kegiatan-kegiatan positif yang bisa mengisi waktu teman-teman dan ya harapannya nanti pastinya ya dari kegiatan-kegiatan positif itu bisa di kegiatan sosial seperti Pagi Berbagi atau ke di Semarang. Setahu saya di luar sana banyak banget ada yang di pendidikan seperti Sahabat Tenggang, Satu Atap dan sebagainya, banyak lah istilahnya ataupun ya komunitas lain jadi teman-teman bisa ikuti dan saya rasa yang modalnya cuman butuh kemauan, motivasi itu aja dan saya kira nggak butuh modal terlalu besar. Itu sih Mbak. Iya, berarti kita harus memanfaatkan masa muda kita terutama itu untuk eksplorasi diri dan juga bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Ya betul sekali. Secara singkat itu disimpulkan dengan baik sekali oleh Mbak Raura.
Siap. Oke teman-teman, karena kita udah di penghujung acara, banyak banget insight dan juga ilmu yang kita dapat pastinya bermanfaat dan menjadi jawaban bagi kita, khususnya teman-teman Gen Semarang yang ingin menyalurkan jiwa-jiwa sosialnya bersama dengan komunitas Pagi Berbagi Semarang. Jangan lupa juga bisa banget dikepoin Instagram komunitas Pagi Berbagi Semarang di @pagiberbagismb. Di situ banyak banget info yang akan di-share, tentunya juga dengan kontak yang bisa dihubungi. Oke, Ya, Mas betul Landa. sekali. Ya, oke Mas Landa, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Terima kasih teman-teman pendengar setiap podcast lebih dekat dengan komunitas. Raura cukupkan sampai di sini dan sampai jumpa di episode lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.